Semuanya, ketemu lagi dengan aku Anita Hartono berada di Ruang Nyaman atau Runyam. Runyam di sini, ruang nyaman hati, tempat cerita semangat tak henti. Nah loh, kenapa ya podcast kita namanya Runyam? Karena sebenarnya dalam kerunyaman hidup kita tuh bakal menemukan banyak sekali pelajaran dalam hidup. Dan di sini akan ada banyak teman-teman yang menceritakan kerunyamannya dan bagaimana mereka akhirnya menemukan pelajaran yang berharga dalam hidupnya dan akan share di ruang nyaman ini. Dan hari ini aku kedatangan seorang teman yang luar biasa banget ceritanya dan aku yakin banget setiap yang nonton pasti akan sangat terinspirasi. Ayo kita sambut Angga. Hai Angga. Ada yang lain nih hari ini. Apanya ya? Kok tidak seperti Angga yang aku ketemuin 2 bulan yang lalu ya. Jadi siapa ini di sini? Angga dengan kerunyaman yang berbeda. Kerunyaman yang berbeda. Tapi udah lesson dong. Sudah Udah lesson. sangat berkurang ya kerunyamannya ya. Amin. Nah, dan hari ini Angga bakal menceritakan kerunyaman dalam hidupnya yang sebenarnya membawa dia tuh menurut aku apa ya enggak ya, kalau aku ngelihat, aku kan baru kenal kamu berarti baru 2 bulan ini 2 ya. bulan. Dan aku melihat kayak perjuangan selama 2 bulan ini tuh luar biasa banget sih buat kamu gitu. Dan ternyata dari kerunyaman yang kamu alamin banyak orang yang terinspirasi dan terbantu jadinya. Amin. Ya nggak sih? Iya. Nah buat kamu yang belum kenal sama Angga, kita mau kenalan dulu deh. Angga coba ceritain sedikit tentang diri kamu. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Dewangga Priambodo panjangnya. Belum tahu aku itu. Oh, tahu ya. Ya, biasa sih ya, biasa ya teman-teman kadang ada yang panggil Angga, ada yang panggil Dewa, biasalah. Untuk sebelumnya saya bekerja menjadi seorang banker. Tahu sendiri ya kalau teman-teman banker bisa ngerasain betapa stresnya. Stres banget ya. Stres banget, pasti stressful banget, apalagi teman-teman yang di front office itu pasti kerasa banget stresnya. Oh ya, karena diomelin customer atau gimana tuh? Apa target? Atas, bawah, depan, belakang diomelin. Gak cuman customer ya, Iya. atasan, bawahan. Oke. Jadi itu kerja di bank itu kamu berapa lama tuh? Kalau nggak salah kerja di bank itu mulai dari 2019-an. 2019 berarti Sebelumnya tapi udah 2018, sorry, 2018. 2018, berarti udah 6 tahunan ya. Udah 6 sekarang tahunan. ya. Terus, Sebelumnya pekerjaan non perbankan. Oke. Nah terus bekerja di bank, terus dengan stress level yang tinggi, dan kamu ini kan viral nih teman-teman ya, IG-nya Angga ini viral mendadak ya nggak sih waktu itu ya? Itu karena apa tuh Angga? Awalnya nggak pede sama kondisi aku saat itu. Karena kondisi aku tuh tidak memungkinkan untuk orang pasti nggak bakal pede gitu sama kondisinya. Dengan kondisi 95% badan yang ketutup psoriasis, belum lagi flek-flek apa namanya kulit keringnya kelihatan semua. Itu terjadinya tuh sejak kapan psoriasisnya itu? Psoriasis sebenarnya aku sudah terdiagnos sekitar 2017. Oh, berarti udah lama Udah dong lama, ya. tapi sebelum ke diagnosa itu, dari kecil kulitku tuh udah sensitif banget, Kak. Oh, Udah dari sensitif kecil. banget, sering merah-merah, gatel, terus pernah kayak apa ya? Misalkan luka gitu di telinga gitu, nanti dia tuh kayak berair, terus nyenyek gitu nyebutnya kalau orang Iya, Jawa. bernyenyek ya. Nyek itu kayak Kayak nggak sembuh-sembuh nggak gitu. sembuh-sembuh, nggak kering-kering Nggak lukanya. kering-kering. Nanti kulitnya kayak kering, ngelupas, dia berair lagi. Gitu terus siklusnya. Itu dari umur berapa tuh? Dulu yang paling parah tuh kalau nggak salah yang lama sembuhnya di telinga itu SD kelas 6. Oh, SD kelas. Jadi emang dari kecil tuh udah kulit tuh kelihatan sensitif banget. Oke. Kegaruk dikit luka, terus gampang merah, terus gampang ruam gitu-gitu sih. Oke, terus parah-parahnya SD kelas 6 itu udah Itu mulai yang udah luka nggak sembuh-sembuh tuh. Terus SMA itu sampai nggak masuk lebih dari 2 minggu. Itu gara-gara kulit tangannya itu juga sama kayak yang di sini. Oh, Itu tuh luka, terus dia kering, terus berair lagi, kering, berair lagi, dan itu tuh satu sini oh ya. semua. Tapi saat itu udah ada pengobatan atau apa nggak? Udah kayak dibawa ke puskesmas, dikasih salep apa segala macam, tuh kayak nggak mempan aja. Nggak mempan, begitu, tetap aja begitu. Tetap aja ada, tapi dia sembuh berangsur-angsur, tapi lama. Waktu itu akhirnya pas pulang ke Blitar, sama nenek dikasih air apa ya namanya ya, kapur sirih kalau nggak salah. Kapur sirih. Disuruh rendeman itu tiap hari pakai air anget, rendeman kapur sirih. Dari tangannya aku tuh gini kaku,
kaku banget nggak bisa dilurusin sampai akhirnya bisa lurus lagi. Karena dia Oh, kelamaan gini terus iya. tangannya. Kalau kata temenku, kamu doa tiap hari. Berarti nggak bisa menulis apa segala susah Nggak dong? bisa, makanya nggak sekolah Oh akhirnya. gitu. Heeh. Oh kamu jadi sampai kelas Malu 6. juga kan, maksudnya kan Iya. berair ininya kan. Habis cuma sampai kelas 6 SD doang berarti? Oh enggak, itu kalau yang Udah. ini tuh SMA. Oh SMA. Yang di tangan tuh SMA, kalau SD tuh di sini. Oke, berarti ini berlangsung terus dong ya dari kamu 6 SD sampai SMP, SMA Heeh, berjalan terus ini cuma sembuh nih, pindah-pindah. pindah ke sini, Heeh. gitu. Oke, Itu memang terus apa ya, kondisi kulitnya kayak manja. iya pokoknya harus dirawat, dipakein apa gitu ya. Iya, jadi bener-bener akhirnya waktu itu sama kakak diajarin pakai body lotion biar kulitnya lembab, nggak kering gitu-gitu. Terus dikasih gimana cara ngerawat badan, Iya. diajarin sama kakak waktu itu pas SMP. Jadi tahu, oh biar kulitnya nggak kering pakai body lotion apa Oke, gitu-gitu. oke. Baru udah mulai ngerawat banget tuh kulitnya, Oke. baru bener-bener dirawat. Abis itu kan berarti kamu SMA udah kayak gitu nggak kuliah tuh karena tangannya begitu, iya? Enggak, cuman nggak masuk tuh berapa hari. Oh Itu nggak, kalau oh nggak karena salah nggak lebih dari 2 sekolah. minggu nggak sekolah. Oh nggak sekolah, aku inget Bayangannya nangkepnya nggak sekolah. nggak jadi nggak sekolah karena nggak bisa pegang pensil gitu kan. Heeh. Oh nggak sekolah 2 minggu Heeh, doang. karena pertama malu kan. Iya. Yang kedua juga pernah nyoba sekolah tapi nggak ngapa-ngapain. Di sekolah Iya, juga ini. nggak nulis nggak apa. Terus lebih ke wah diam aja lah di kelas gitu kan. Mau keluar juga malu. Akhirnya kata mama, udahlah jangan masuk dulu. Berapa libur dulu aja. Akhirnya minta izin sama gurunya, libur dulu baru setelah benar-benar sembuh baru sekolah lagi. Baru sekolah lagi. Nah terus itu kayak kejadian tangan kamu seperti itu tuh berlangsung sampai Lama itu 2 minggu, 3 mingguan, pokoknya hampir sebulan. oke, Lama habis banget. sembuh udah Udah, balik normal lagi. Aman, normal lagi. Aman lagi. Ah. Paling ya gitu kalau ada sedikit gatal-gatal, digigit apa sih namanya kan ya, Nyamuk. nyamuk merah, gatal gitu aja. Oke, terus Nah. bisa diagnosa psoriasis itu gimana? Awal kali muncul itu dia ada di kepala. Rata-rata kebanyakan pertama kali muncul orang psoriasis pasti di kepala areanya. Jadi Oke. mirip kayak dermatitis seboroik. Waktu itu ada 1 titik di bagian belakang. Gatel gitu kan, terus kok bisa dikopek, terus lama-lama pas Pak mintain foto buat ngecek gitu, dia ngeruam merah bulat gitu. Oh, Tak biarin, mungkin kayak jamur atau ketombe biasa. iya. Tapi kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya nyoba pakai salep anti jamur, kok nggak sembuh juga gitu kan. Udah biarin aja deh, nanti paling hilang lagi sendiri. Ternyata enggak, malah pindah ke beberapa titik di bagian kepala, kok tambah banyak gitu kan. Terus muncul di kuku jempol. Kuku jempolku tuh kayak apa namanya, tiba-tiba kulit kukunya tuh nebel. Muncul di titik di punggung. Nah baru tak bawa ke dokter spesialis kulit waktu itu. Oke. Udah konsultasi, baru dicek, dilihat di bagian tengah sini sama punggung. Baru dia ngomong, oh ya ini mas psoriasis gitu. Sempat nanya juga, perlu nggak sih tes buat memastikan gitu kan. Mungkin ada tes darah atau apa gitu. Kata dia nggak perlu mas, ini udah kelihatan kok kalau psoriasis gitu. Soalnya ada di ruamnya, ada di beberapa tempat istilahnya ya yang menandakan kondisinya psoriasis. Psoriasis Ya itu udah. tahun 2017. 2017-an awal kayaknya. Awal. Kalau dari tahunya tuh kalau ada ruam-ruam tuh pertengahan 2016-an tuh baru nyadar. Oke. Pokoknya waktu itu masih kerja di provider kok. Abis itu 2017 kamu cek, dapat diagnosa itu, terus pengobatannya atau perawatannya seperti apa tuh? Pengobatannya biasa lah ya, rajin kontrol ke dokter. Pokoknya ketika pas lagi stres banget kerjaan, tiba-tiba muncul beberapa titik, itu langsung ke dokter. Oh, jadi dengan kamu tambah stres, tambah muncul? Iya, itu kayaknya stres tuh trigger Paling utamanya. utamanya ya. Saya sempat nyoba makan sesuatu yang bisa mungkin takutnya alergi atau apa, Iya. enggak ngaruh gitu. Bukan, maksudnya kamu menghindari makanan Menghindari, itu, tapi tetap aja gatel gitu. Tetap aja Tetap aja gatel. keluar lagi yang Tetap baru. aja, gitu. Oke. Jadi terus akhirnya mau nggak mau kan bolak-balik ke dokter. Dan dokter kulit spesialis kulit itu kan juga lumayan ya. Harganya ya. Harganya kan lumayan. Iya. Ternyata obat-obatnya juga lumayan mahal kan. Jadi memang ya mau nggak mau paling nggak misalkan nih lagi kamu stres, biasanya saya minta resep buat 2 minggu.
Oke. Obat minum sama salep. Mm-mm. Kalau parah dikasih obat minum, kalau nggak terlalu banyak biasanya cuma salep aja. Mm-mm. Nanti belum lagi sabun khususnya dari dia, sampo khususnya juga dari dia. Oke, itu aja udah berapa ya? Udah berapa itu? Gaji gaji yang membuat apa pekerjaan yang bikin kamu stres itu akhirnya untuk bayar itu Ah, semua. betul. Aduh. Pengeluarannya yang harusnya buat jajan, jadinya obat jadinya waktu itu. Dan itu udah berapa lama nggak kamu jalanin? Ya akhirnya dari 2017 kan harusnya kan jadi apa? Akhirnya kan jadi sering ke situ kan. Iya. Awalnya yang sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali baru kerasa baru keluar. Mm-mm. Kalau pas lagi parah bisa 2 minggu sekali, 2 minggu sekali ke 2 minggu dokter sekali ke dokter jadinya. karena resepnya biasanya dikasihnya per 2 minggu. Oke, Kalau itu pas ada obat minum dan iya kalau obat akhirnya pas alas. waktu ke Surabaya itu dapat obat minum. Dapat obat minum Ah, untuk meredakan gatalnya buat itu inflamasi ya. buat ini lebih ke apa ya menekan imunnya biar imunnya tuh nggak liar. Oke, karena psoriasis itu adalah autoimun ya. Salah satu bagian dari autoimun. Autoimun. Tapi kamu mendapatkannya dari dokter spesialis kulit. Terus spesialis kulit karena Dan memang spesial apa autoimun kan ada beberapa ya, ada yang SLE, ada yang artritis gitu-gitu kan. Kebetulan ada yang psoriasis. Nah, aku di psoriasisnya. ya, Jadi imunnya yang istilahnya misunderstanding iya. sama job desk-nya dia Mm-mm. yang harusnya dia nyerang sel jahat atau mungkin benda-benda asing yang masuk, dia nyerangnya anggapnya juga sel kulit aku tuh penjahat juga. Penjahat juga. Akhirnya Jadi, diserang, muncullah dia jadi ruam. Lalu Hmm. kondisinya itu kalau misalkan orang pergantian sel kulit mati, itu kan biasanya kan 21 hari sampai 27 hari ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Kalau di orang psoriasis yang lagi flare, itu biasanya 2 sampai 3 hari aja. Jadi kulitnya itu bisa langsung ngelupas. Ngelupas lagi, Ngelupas lagi, ngelupas ruam lagi, lagi. ngelupas lagi gitu aja siklusnya. Oke, nah terus apa yang akhirnya membuat Angga nge-share keadaan kamu di sosial media tuh? Oke, jadi awalnya itu tiba-tiba kan dari Oktober 2023 masuk rumah sakit, terus setelah keluar dari rumah sakit, flare-nya ini kok nggak sembuh-sembuh. Kamu masuk rumah sakit tuh kenapa ya? Karena psoriasisnya juga? Kayaknya waktu itu autoimunnya yang lebih nyerangnya. Jadi tiba-tiba badan saya bengkak, Heeh. terus ruamnya banyak. Ruamnya tuh nggak kayak ruam psoriasis, tapi ruamnya tuh kayak ruam apa ya? Biduran tau gak sih Kak? Biduran, iya Kayak tahu-tahu. mirip-mirip kayak gitu. Heeh. Ternyata ini juga pernah kejadian di temanku yang lupus. Mirip-mirip ruamnya. Kayaknya sih waktu itu autoimunnya dia nyerang ke situ. Oke. Jadi kata dokternya mungkin ini autoimunnya lagi imunnya lagi nggak stabil. Oke. Jadi sempat sebelum masuk rumah sakit itu sebulan kalau nggak salah hampir tiap minggu tuh masuk IGD. Karena, Tahu tiba-tiba udah lemas, demam gitu-gitu. oh jadi masuk rumah sakit bukan karena gatal, bukan karena ruam. Bukan karena itu, bukan karena ruam. Kondisi badanku Kondisi tiba-tiba badannya lemah. drop gitu ya. Dan maksudnya Tiba-tiba nggak tahan drop. lagi sampai harus ke Lemes, IGD cuy. gitu Badan ya. lemes banget. Oh, Lemas gitu. terus buat jalan aja, pokoknya lemes aja. Nggak bisa tuh kayak buat aktivitas, buat jalan, buat apa gitu. Bisa, tapi kayak lemes aja gitu, kayak nggak ada energi. Nggak ada energi. Tapi maksudnya kan ada ya orang kayak lemes banget, tapi ya udah dibawa tidur aja atau Itu udah tak pakai tidur, istirahat. Kan pulang kerja tuh capeknya tuh kayak lebih-lebih gitu kan. Mungkin waktu itu bener-bener kayak capek banget gitu rasanya. capek istirahat gitu, besoknya masuk kerja lagi. Maksudnya gini loh, kita kan paham kapan kondisi badan kita fit Iya. sama kondisi badan kita yang memang bener-bener udah ngasih sinyal kamu tuh lagi nggak enak badan nih gitu kan, kita kan paham ya Iya. Kak ya. Iya. Nah, kok itu yang tak rasain di beberapa hari waktu itu. Jadi benar-benar udah nggak tahan lagi lah ibaratnya gitu ya. Jadi minta antar ke rumah sakit karena waktu sempetnya kan pulang kerja. Iya. Jadi pas Jumat pulang kerja Bukannya gitu baru ke rumah kencan sakit. gitu ya. Ke rumah sakit. Kencannya di sama rumah sakit. sama ranjang UGD gitu ya. Aduh itu terus pas di IGD apa diagnosanya tuh? Iya, pan dokter bilangnya kecapean Dia gitu tahu gitu. kamu ada autoimun. Sudah saya jelaskan. Oke, tapi Ada sempat saat yang 1 hari benar-benar di IGD itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi udah tidur aja. Lemes infus. tidur, diinfus, akhirnya diinfus. 2 jam apa 3 jam gitu. Habis 2 infus pokoknya baru boleh pulang. Baru seger lagi tuh. Seger kayak lagi nyala badannya. lagi badannya. Seger lagi. Oke. Nah, terus akhirnya setelah yang terakhir itu tiba-tiba badanku itu gatal banget, ruam udah nggak kekontrol.
bengkaknya parah banget, Heeh. baru konsultasi ke temanku yang perawat. Kata dia, coba deh langsung ke rumah sakit aja minta rawat inap. Oh. Akhirnya ke rumah sakit, pulang kerja waktu itu, Mm-mm. Jumat, inget banget pulang kerja. Bentar-bentar. Jadi kamu kerja kondisi bengkak-bengkak begitu, tapi tetap kerja. Iya, karena kantornya agak susah buat izin. Tapi kamu Jadi ketemu customer nggak tuh dalam waktu itu kondisi? udah bilang kondisinya gini, Ah, jadi waktu itu si atasan mungkin ah. tahu kondisiku, jadi yaudah deh kamu hari ini Back office aja, tapi kerja. tetap kerja. Pulang kantor langsung Pulang kamu kantor baru ke IGD. IGD. Akhirnya rawat inap. Akhirnya rawat inap. Rawat Terus inap, nah sudah 5 hari kalau nggak salah rawat inap. 5 hari rawat Terus inap. udah tes semuanya, organ apa semuanya itu aman. Oke. Udah dites sampai tes alergi, takutnya salah makan atau gimana, Iya, heeh. gitu kan. Heeh. Ternyata masih aman. Akhirnya yaudahlah 5 hari pulang. Mm-mm. Terus dari situ flare psoriasisnya itu kok mulai muncul perlahan, banyak. Ke dokter kulit lah lagi, dikasih apa namanya salep sama obat. Oke. Waktu itu dikasih salep, mendingan, kondisi flare-nya mendingan, merahnya mendingan. Tapi nggak berapa lama, selang seminggu keluar lagi, Balik dan lagi. baliknya lagi tuh Lebih parah. areanya lebih banyak. Areanya lebih banyak. Dan yang tadinya udah ada pun juga tetap keluar Tetap ada lagi. keluar, karena banyak. Akhirnya di 2024 itu sudah nutup 95% badan. Jidat, muka, sudah pokoknya sama semua deh. Dari situ kok nggak pede ya, nggak pede. Tentu aja nggak pede. Nggak pede pasti, apalagi waktu itu Pasti. yang bikin nggak pede itu waktu masih kantor, Iya. ketemu sama nasabah keluar, kondisi kan kulit tuh udah mulai merem sampai tangan nih. Iya. Udah tak tutup ke meja gini sebenarnya. Iya. Pas ketemu tuh lupa, ini tuh nggak ketutup, yang ini udah ketutup. Akhirnya pas ngasih dokumen gini kan, ini kan Aduh, keluar nih. kelihatan, heeh. Nah, si nasabahnya bilang, kenapa mas? Gitu kan. Tak jelasin, ini kak psoriasis, bla 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 segala macam. Cuman karena mungkin dia orang awam ya, belum tahu dan juga ngapain juga tahu kayak gitu mungkin mikirnya. Dia ngomongnya, oh yaudah deh mas, kalau gitu maaf ya saya hari ini nggak salaman dulu. Terus mak jelek. Takut menular gitu. Mungkin takut menular atau gimana. Ya wajar sih dengan kondisi orang yang mungkin dia sudah defensif sama kesehatannya, pasti punya pikirannya kan beda-beda. Tuh. Dan dia nggak tahu mungkin psoriasis itu nggak menular, atau mungkin dia beda dengan penyakit kulit yang lain. Kan dia mungkin nggak ada pengetahuan kayak gitu, jadi ya dimaklumin aja. Tapi tetap ya sakit hatinya ada. Tetap makjetnya Tetap dalam makjeleknya gitu tuh kerasa. ya, saat itu ya. Nah, itu sudah menurunkan level PD-nya itu langsung drastis gitu. Turun. Dan itu sebenarnya sekaligus sama imun turun juga ya. Iya. Begitu Kepikiran digituin, kan? Kepikiran ya, stres lagi. Kepikiran stres. Akhirnya ngambil job MC juga ribet. Aduh gimana ya nutupinnya. Itu udah kamu mulai juga muncul. nge-MC? Oh ya, kebetulan aku weekend ngambil nge-MC biasanya. Oh gitu. Kalau nggak event organizer, wedding organizer, ngambil MC juga. Jadi banyak ketemu orang. Aduh, dan dengan kondisi kayak gitu nggak bisa kerja lagi dong sebagai MC Nggak bisa gitu akhirnya. ya? Waktu itu kemarin terakhir aku tuh sampai tak tutup, apa sih namanya, kayak deker gitu. Tahu nggak sih yang hijab peri yang nutup sampai ke Iya, bawah? iya. Gitulah. Setengah Tertutup. tangan ya, Jadi segini tuh sampai ketutup semuanya, itu terakhir event. Tapi wajah kan juga kan ini Wajah kan. waktu itu masih mendingan, cuma untuk muncul di bagian beberapa titik gitu aja. Oke. Teman-temanku ya udah bilang, udahlah, maksudnya lepasin aja gitu, nggak usah dibikin terlalu beban, takutnya nanti makin stres, karena kondisinya waktu itu aku belum di Jakarta, kondisinya masih di luar kota, masih di Malang waktu itu. Terus nyampe rumah akhirnya memutuskan buat pulang ke Jakarta karena disuruh orang tua, maksudnya biar dekat, nanti biar ada yang ngerawat. Pulang ke Jakarta, kebetulan temanku kan ada yang beberapa kan konten kreator juga gitu loh. Coba deh, maksudnya daripada kamu pendem sendiri gitu, coba sharing cerita gimana kondisinya kayak gimana gitu. Awalnya nggak berani, ngapain gitu, takutnya lebih takut sama komen negatif ternyata waktu itu. Karena kan kita nggak tahu ya isi pemikiran orang kayak gimana. Nggak usah lah, biarin aja gitu. Terus lama-lama sudah mulai bisa nerima dengan keadaan, karena biasa ya ceramah kanan kiri masuk ya.
Kalian kirim masuk, akhirnya udah bisa mulai berdamai dengan keadaan. Karena kalau nggak gitu, makin stres, makin parah penyakitnya, makin sakit penyakitnya. Coba aja bikin enjoy kayak gimana. Cobalah upload, seret, mikirnya, Allah paling juga biasa aja. Ternyata besok paginya duar, aku banyak banget. Yang pertama yang kamu upload tuh yang mana? Video yang mana tuh? Awalnya yang pertama itu aku bikin caption kenapa nggak mudik. Akhirnya kan kita nggak mudik ke Blitar kan waktu itu. Iya, Karena iya, kan iya. bapak kan orang Blitar, mama orang Bandung. Iya. Mutusin lebaran di Jakarta aja deh. Aku bilang kalau misalkan pada mau mudik silahkan. Padahal sebenarnya follower kamu juga yang kamu kenal ya. Ini teman-teman biasa aja. Belum yang Belum. kayak follower orang nggak kenal. Maaf, ya Oke. teman-teman main, teman-teman Teman-teman biasa main karena yang memang tahu kamu persis ya. iya. Kalau nggak kan kamu juga ngapain ngomong kenapa nggak mudik gitu kan? Maksudnya dicariin gitu. Akhirnya itu yang viral. Video kedua, Oh, video kedua. video kedua malahan. Jadi yang kenapa nggak mudik aku tuh nyeritain kondisi kulitku ini loh, aku tuh kondisiku tuh lagi kayak gini, makanya aku nggak mudik. Tak kasih slide foto, beberapa slide foto itu juga lumayan viral Iya. sebenarnya viewernya. Terus temanku ngeliat nih ternyata konten kreator, dia kaget, loh kok kamu udah berani upload, kata dia. Ya nggak apa-apa lah, iseng aja maksudku gitu. Terus dia bilang coba dia upload lagi gitu kata dia. Yang kedua dia ngasih tahu, coba kamu upload satu foto atau dua foto aja slide before sama after. Terus yang bagian mana ya? Aku bilang kayaknya yang paling bersih, parah, sama paling paling parah, parah. maksudnya paling parah dan bisa dilihat orang itu muka deh, yang muka. Baru video kedua itu ternyata di reels Instagram sekarang kalau nggak salah hampir 12 juta ya. 12 juta 11 ya. sekian M gitu. Aku langsung, wih banyak banget. Ternyata muka gue ini ya. Muka gue Padahal ternyata- mukanya yang mana? Yang before afternya tuh muka sebelum kena psoriasis dan setelah Iya, kena muka yang sebelum psoriasis. kena sama setelah. Jadi perubahannya tuh memang drastis banget. Iya. Itu berasa kayak 10 tahun lebih tua jadinya ya. Kayaknya Luar biasa memfosil. ya. Fosil. Terus, Jadi muka yang segar sama muka yang jadi fosil. iya, Jadi kelihatan iya. banget bedanya. Kelihatan banget beda. Dan itu berlangsung dalam waktu berapa lama? Perubahan muka Iya. cepet. Cepat ya? Cepet karena aku waktu itu kan aku pulang awal puasa. Itu kondisi muka aku masih bersih. Masih dikit. Setelah puasa lebaran cuma mungkin kayaknya sebulan nggak sampai 2 bulan kok. Langsung Gitu ya. Nah, Angga, menurut kamu hal apa yang paling memicu kamu tuh akhirnya bisa flare up sampai seheboh itu gitu? Oke. Nggak bisa stres banget. Satu. Stres Jadi banget. stres yang paling Stres utama. yang pertama gitu. Banyak pikiran pas kerjaan atau kecapean itu tiba-tiba flare keluar gitu. Tapi kayaknya mungkin ya bisa jadi yang salah satu pemicunya mungkin kan ada nggak cuma stres aja kan. Ternyata setelah tak telisik itu kayaknya aku anaknya kan makannya sembarangan. Dari udah lama gitu loh makannya tuh sembarangan. Apalagi kan aku merantau misah sama orang tua tuh dari SMA. Berarti SMA itu tahun? udah berapa tahun gitu kan. Paling pas setelah lulus SMA baru ngumpul nggak lama juga sama orang tua. Terus Harus balik lagi sendiri lagi. Rantau lagi, kuliahnya beda kota lagi. Beda kota lagi. Jadinya dari situ kan mungkin kos gitu kan, makannya akhirnya nggak kekontrol. Dan aku tuh anaknya kan nggak mau ribet. Iya. Pengennya yang simpel-simpel dan suka. Anak muda ya. Makannya tuh pinginnya tuh yaudah lah tinggal goreng atau tinggal masak apa gitu yang penting bisa makan. Nggak mikir ternyata dampak makanan itu sebegitunya. Iya, itu berarti udah 20 tahunan yang lalu ya enggak ya? Iya. SMA ya 15-20 tahun yang laluan. Makannya mungkin banyak yang makan yang diproses ya, yang tinggal digoreng. Yang goreng tinggal angetin Tinggal doang angetin. gitu kan. Berarti makanan yang semi, apa yang udah jadi yang frozen Iya. yang kayak gitu. Itu berlangsung terus tuh. Terus bahkan sampai aku sebelum pulang dari Malang, itu tuh di kulkas tuku masih ada nugget sama sosis. Itu tahun 2023. 23. Dan 2023 itu flare yang bener-bener Mulai flare akhirnya parah. ya. Oke, Aku tapi pulang kan 2024, berarti 2024 masih ada Masih juga. ada. Masih konsumsi tiap hari. Jadi masih setiap hari. Karena kamu mungkin nggak tahu ya. Karena aku nggak tahu gitu kan, gitu nggak tahu, belum kenal yang namanya leaky gut lah, belum kenal yang namanya pencernaan tidak sehat, usus yang gimana, usus sehat itu yang kayak gimana, aku juga belum tahu gitu, jadinya kayak
ya udahlah mungkin kayaknya kan makanannya kan juga sehat-sehat aja kan. Ini daging kan? Daging Gitu. kan gitu kan. Ini daging walaupun daging dalam bentuk lain gitu kan. Daging Jadi apa yang harganya 1.000 satunya? makanya Kamu ke pasar aja gak dapet tuh daging segede itu 1.000 ya, yang belum diapa-apain gitu, yang baru dipotong gak dapet. Jadi ya ternyata kalau dia misalnya daging replika. iya, daging-dagingan ternyata gitu, isinya ya tepung dan gula sebenarnya. Tuh guys, sosis dan nuggets ya, makannya jangan banyak-banyak, jangan tiap hari juga. Belum Jadi, lagi ini makan junk food. nah, junk food. Namanya aja udah junk food ya. Namanya udah junk food tapi nyebutnya aja junk food gitu ya. Masih dimakan setiap hari juga. Hampir tiap hari. Hampir tiap Karena hari. biasa waktu itu pulang kuliah kan suka begadang sama teman-teman. Ngopi dulu, yuk ngopi gitu. Walaupun Yang aku nggak ngopi 24 ya. hours ya. Nggak ngopi, ayo mampir ke M. Situ. Ayo mampir ke K gitu kan. Nongkrong kan 24 jam ya dulu sebelum Iya. kena pandemi kan 24 jam nongkrong. Sambil makan itu malam-malam dan nongkrong sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Akhirnya kondisi badan juga begadang juga. Terus minum gimana? Minuman kamu suka yang Minuman kalau aku air putih banyak? alhamdulillah aku nggak terlalu suka minuman yang macam-macam. Heeh. Soda nggak terlalu suka, Oke. minuman manis nggak terlalu Aku suka. suka Lebih seneng minum yang air putih air aja. putih. Kalau Bagus misalkan untungnya. kayak minuman makan di luar lebih seneng air putih sama es jeruk. Es jeruk. Itu sih. Kalau yang lain-lain kayak udah nggak terlalu ini, apalagi soda. Iya ya. Jadi untungnya masih kejaga gitu ya di situnya ya. Makanya kemarin pas dicek ginjal kamu masih bagus Iya, ya. kemarin terakhir cek fungsi ginjal kemarin baru keluar normal. Normal ya. Alhamdulillah. Untungnya karena kan ini anak suka air ya. Coba kalau misalnya kamu minum makan manis lagi trending kan itu kan anak-anak cuci Oh darah. iya. Tetanggaku kemarin anak kecil yang ini ternyata usianya berapa ya? 6 tahun apa berapa tahun? Pas tanya, oh tumben nggak ikut ke kantin. Ternyata cuci darah. Aduh, ini juga lagi isu Lagi happening banget kan? Iya, isu nasional ya, di mana anak-anak itu banyak yang akhirnya punya gangguan fungsi ginjal, banyak yang kena diabetes masih kecil banget. Makanya. Aduh, mudah-mudahan ibu-ibu yang nonton ini perhatiin ya anak-anaknya untuk nggak minum minuman yang manis tuh sering-sering. Terus yang kayak sosis, nugget itu jangan tiap hari lah gitu, sekali-kali boleh. Cuman mengurangi makanan yang ultra processed food ya, enggak ya, karena itu Mending bikin sendiri deh. iya, itu efek jangka panjangnya tuh dirasakannya 20 tahun kemudian ya nggak Iya, sih? betul. Waktu masih muda mah have-fun Have-fun aja, aja, makan yang kayak gituan karena nggak berasa nggak enak di badan juga kan saat itu gitu. Nah ternyata 20 tahun kemudian barulah ngamuk nih badan nih ceritanya. Iya. Nah terus nggak dari kengamukan kerunyaman kamu, bagaimana waktu itu akhirnya kamu menemukan kombucha? Nah, kenapa baru kenal bisa kenal sama yang namanya kombucha, apalagi mambucha ya waktu itu. Kan habis itu kan followernya kan nambah. Nah, banyak orang nanti yang dikenal ya. Followernya kan nambah. Jadi ada beberapa yang, Kak coba dia konsumsi kombucha. Awalnya bilang itu kombucha gitu. Karena komennya banyak, akhirnya banyak beberapa yang nggak kerespon akhirnya. Tapi ternyata temanku ada 2 orang, yang satu dari Malang, satu dari Surabaya, nge-share reelsnya reelsnya Kak Anita waktu itu. Kebetulan dua-duanya nge-share-nya reelsnya sama. Yang mana? lagi mau bagi-bagi Scooby Scotty gratis. Scotty gratis. Oh ya, oke. Nah, dalam perjalanan ke rumah sakit waktu itu kan, pagi-pagi kita buka, coba komen. Oh, kamu, oh iya, oke. Ya kan, awalnya aku komen kan iseng, Kak Anita bisa nggak sih untuk psoriasis aku yang 95% untuk badan aku, gitu kan kalau nggak salah. Pokoknya aku ada ingat ada kata 95%. Terus ngecek DM, seret, siapa ini centang biru? Pas aku buka, terus wah dibalas sama Kak Anita, aku tunjukin ke mama dibalas gitu. Terus akhirnya kan kita sempat mau janjian kan, ternyata kan nggak bisa ya waktu itu, nggak sempat karena aku pulang sore kan, akhirnya besoknya baru bisa mampir ke Mambucha. Dari situ baru kenal. Oh dari situ baru kenal. Nah sebenarnya tahu nggak, ini ada satu hal yang aku belum cerita sama Angga. Oh ya? Iya. Jadi tuh sebenarnya kayak beberapa waktu sebelum kamu komen itu tuh ada reels kamu yang mukanya jadi apa tadi? Jadi fosil. Jadi pas yang before after buka runyam itu sempet kelewat di FYP aku, sempet kelewat. Terus aku tuh
sempat kirim ke Kak Asih. Aku punya Oke. R&D. Mm-mm. Aku bilang, Kak, kita bantu yuk nih orang, tapi gimana caranya ya? Maksudnya Heeh. aku tuh nggak mau kayak kamu nih nggak kenal kombucha, terus kadang-kadang kita kucuk-kucuk mau bantuin tanpa kamu percaya kita, kayak nanti akhirannya jadi penolakan Iya gitu. benar. Heeh. Jadi aku sering kali dikirimin tuh nggak reelsnya orang-orang yang ngalamin berbagai masalah kulit gitu ya, yang dari yang parah banget sampai yang parahnya bukan main gitu. Tapi aku juga mikir kayak orang ini kalau nggak kenal kombucha bagaimana cara aku mau Reach nolongnya. out-nya. Iya gitu, Heeh. karena kombucha ini atau SCOBY ini butuh trust sih gitu, butuh kepercayaan ya dari yang mengkonsumsi atau yang pakai bahwa ini bisa nolong dia gitu. Nah, jadi waktu itu kondisinya aku coba bilang makasih, aku pengen bantuin deh, tapi gimana caranya ya gitu. Jadi satu-satunya cara adalah mengharapkan kamu notice reels Kita. aku Oke. gitu, reels notice kita gitu. Dan kalau kamu percaya, baru aku mau bantuin gitu. Karena percuma kalau misalnya kamu nggak percaya, kamu cuma iseng doang, coba-coba doang, kayak nggak bener-bener, akhirnya itu juga nggak akan bekerja Mempan. dengan efektif menurut aku, karena si SCOBY dan kombucha ini kan isinya bakteri hidup ya, bakteri baik yang hidup, makhluk hidup yang kayak aku ceritain ke kamu Iya. juga, dia butuh energi yang baik juga, intensi atau ikhtiar gitu dari si penerimanya untuk sungguh-sungguh mau coba gitu. Karena kalau misalnya cuman nantangin doang nih nggak ya, kayak coba ya udahlah cobain aja gitu, itu percaya nggak percaya itu nggak kerja sih gitu. Jadi saat itu aku udah berpikir, cuman aku kayak ya udahlah gitu, lewat aja nggak sampai kamu, makanya pas kamu komen, aku inget nama kamu tuh Dewangga gitu di itunya. Cuman aku nggak pernah reach out, nggak pernah DM kan Iya. gitu. Nah pas kamu komen aku kayak ini dia orangnya gitu loh, ini dia. Nah itu aku berasa kayak mestakung banget sih, kayak semesta mendukung banget untuk akhirnya kita ketemu dan oh Angga mau coba gitu. Yang penting cuman mau ikhtiar, mau coba aja. Itu buat kita tuh udah oke, ayo kita bantuin gitu. Nah sebenarnya ada banyak banget tuh habis kejadian Angga, banyak sekali yang kirimin ke kita, oh anak aku gini, kondisinya gini, apa segala macam gini. Tapi aku kayak mikirnya ini harus dibuktikan dulu bahwa kombucha itu benar-benar bisa bantuin kamu gitu. Karena kalau misalnya cuman sekedar kita pikirnya mau jualan doang, mau rame, mau viral doang, ya udah aku iyain aja semuanya ya kan gitu. Tapi kan ini yang kamu alamin kan udah lama banget ya nggak sih, udah bertahun-tahun gitu. Dan waktu ketemu kamu dengan kondisi kamu yang seperti itu, terus terang aku juga nggak tahu bisa atau enggak gitu membaik, ya at least membaik lah. Kalau kita bilang sembuh kayaknya ya itu cuma kehendak Tuhan ya yang bisa menyembuhkan orang gitu. Tapi seenggaknya bisa membantu kamu melewati proses perjalanan melawan si psoriasis ini gitu. Nah inget deh waktu itu kita ketemu kan, aku juga bilang kan kayak bisa nggak ya gitu ya, tapi ya kita namanya kita ikhtiar ya, kita berusaha aja ya sih untuk sebaik-baiknya memperbaiki apa yang kita bisa perbaikin dari dalam nih gitu. Karena banyak banget teman-teman psoriasis nih yang beranggapan kalau psoriasis itu harus dipakein krim terus nonstop yang kayak gitu tanpa memperhatikan root cause atau sumbernya tuh kenapa Betul. gitu. Iya, Nah dan ketika kita ketemu, aku sempet ya nggak ya bilang kayak nggak, coba deh perbaiki gut kamu dulu, ingat nggak? Makan apa coba, ingat nggak? Makannya apa? Makannya 30 macam. Iya. Ya, 30 macam sayur hijau. Pangan nabati. Pangan nabati. Dalam seminggu kan. Jadi sehari harus ada 6 macam beda-beda. Iya, ingat. Dan nggak semua dilakuin, tapi at least ada beberapa yang memang ada di piring. Ada di piring ya. Kan kalau aku kasihnya minimal 3 udah ada dong. Ada lah. Iya makanya. Coba kalau sayur, protein, buah itu pasti ada. Tapi kalau misalnya aku bilang enggak 3 ya sehari, udah bisa ya udah 1 aja deh Ci gitu kan. Kalau aku makanya nawarnya 30. Iya. Aku bilangnya 30 enggak, 6 sehari. Oke kalau saya turun ya seenggaknya jadi 3 lumayan lah gitu. Iya, Nah, apa yang kamu rasain nggak setelah perubahan pola makan, gaya hidup kamu gitu? Semenjak rutin minum kombucha, awalnya kan dikasih dosis cuma 20 ml ya. Iya. Ingat banget 20 ml itu seminggu pertama dicoba kayaknya kurang sih. Tapi awal dicoba 20 ml pertama biar terbiasa dulu mungkin badannya, karena kan
Kalau yang nggak biasa mungkin agak kaget sama rasa asamnya ya, kayak gitu. Kenalan dulu, lama-lama udah naik 50 mili sampai sekarang tuh 50 mili tiap pagi. Badan aku tuh lebih seger sih, badan lebih seger. Terus oh ya, yang awalnya kondisi pencernaanku, kan aku ada mah juga ya, sempat GERD juga, sering asam lambung naik, pas stres asam lambung naik gitu kan, biasa kan kepicu juga kan mahnya. Itu tuh sekarang jarang, malah udah hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah ya. Kamu sekarang udah berapa bulan nih minum kombucha? Dari Mei kan, Dari Mei, berarti Juli Mei, sekarang Juni, ya, Juli, 2 bulan. hampir 2 bulan ini kondisi badan aku tuh lebih segar. Terus Udah nggak pernah setor ke IGD lagi? nggak, kalau IGD nggak sih. Nggak Kalau kencan IGD nggak. malam minggu di sana lagi? Enggak. Sekarang paling store-nya Senin sama Kamis buat fototerapi. Fototerapi di rumah Fototerapi sakit di ya? rumah sakit tetap. Cuman kemarin sempat stop gara-gara ada kondisi kulitnya tiba-tiba meruam dan gatal. Di stop, ini mulai besok Kamis udah mulai Fototerapi lagi mulai minggu ini. Jadi kamu kombinasi ya? Kombinasi. Treatment medis, fototerapi dengan kombucha ini kamu rutin. Ada minum obat nggak? Dari Mei udah nggak minum obat sama sekali. Udah nggak minum obat sama sekali? Sama sekali. Obat ini ya, obat autoimunnya ya. Iya. Kayak misalkan imunosupresan atau mungkin ada obat khusus autoimun, itu udah nggak minum sama sekali. Oh, kamu yang memutuskan untuk nggak Enggak, minum? sebetulnya awalnya dari dokter. Dokter bilang untuk Dokternya di-stop. bilang di stop dulu aja, kita tes dulu semuanya. Kalau tesnya bagus, baru kita kasih minum. Karena kan obat-obat itu kan sangat keras ya. Oke. Ada side effect-nya tuh, ada yang ke ginjal, ke lambung, sama ke liver. Oke, Takut side effect-nya. efek sampingnya, takutnya nanti sering konsumsi itu akhirnya ada kemarin yang sempat ginjalnya jadi bocor, terus lambungnya jadi luka-luka gitu-gitu, karena memang dia sekeras itu obatnya. Oke, dalam Gitu. jangka panjang ya? Dalam jangka dikonsumsi panjang dalam pastinya, nggak langsung. Jadi dalam jangka ibaratnya panjang. kalau misalnya liver kamu udah rusak, kamu tidak boleh mengkonsumsi obat yang membuat side effect ke liver. Maksudnya Iya, seperti itu ya? karena kan untuk takutnya dicek. juga kan ketergantungan pasti kan yang namanya obat. Kayak ini dia obat salep khusus psoriasis atau mungkin dermatitis, itu kan dia salepnya sifatnya kan ketergantungan. Karena ada steroidnya Dia kan? kandungan steroidnya kan. Iya. Karena kandungan steroid itu mungkin dia bisa menahan, Iya. tapi tidak bisa mengobati sebenarnya. Sebenarnya tidak bisa Heeh, mengobati. kalau kataku. Terus kasusnya juga dia akan naik dosis. Oh, Misalkan 2 minggu ini paling sekali dioles seminggu dia sembuh. oke. Nanti kumat, seminggu dioles dia nggak sembuh, naik jadi 2 minggu atau dosisnya dinaikin. Oh, Apa jadi nggak namanya? akan terus-menerus segitu. Iya, pakainya jadi lebih sering lagi. Jadi lebih sering Itu lagi. sih yang aku rasain sama beberapa teman aku yang memang dia ketergantungan sama salep steroid. Jadi kita tuh bener-bener nyari salep atau mungkin lotion yang nggak ada steroidnya. Kalau nggak gitu takutnya kita ketergantungan. Ketergantungan. Karena begitu lepas steroid langsung makin parah Kadang ya? biasanya kambuhnya juga bisa lebih parah. Lebih parah Gitu. lagi. Oke. Nah, jadi abis kamu Mei berarti kamu berhenti obat, terus sampai sekarang kamu jadi nggak ada minum obat Nggak ada lagi. minum obat sama Dokter sekali. yang sekarang ngecek kamu kemarin juga kamu habis cek Iya, juga kemarin nih. habis Nah, cek. gimana tuh? Ya kemarin dokter juga kaget sih, maksudnya loh kan memang dokternya kan rolling, cuman kan ada beberapa yang ketemu gitu. Ketemu lagi, loh kondisi kulitnya udah bagus sekarang, tinggal ngilangin bekasnya gitu. Sekalian konsultasi apa bisa udah mulai fototerapi lagi atau belum, ternyata sudah bisa. Oke. Gitu. Cuman yang awalnya saya mau jelasin sih saya pakainya, treatmentnya apa. Cuman karena dia orang medis ya, Iya. takutnya ada sedikit Berseberangan. akhirnya ya sudahlah, tidak perlu dijelaskan. Kecuali ditanya ya. Kecuali ditanya, saya rasakan aja. Gitu. Dia hebat loh, dia sangat peka ya akan lawan bicaranya ya. Mungkin karena kebiasaan ketemu banyak orang kali Iya, ya. benar. Jadi kamu juga ngeliat ini orang perlu dikasih tahu tentang ini atau enggak. Kalau enggak ya udah Iya. gitu ya. Cuman kadang iseng kalau misalkan lagi nunggu antrian. Sama Nunggu sebelah-sebelah. antrian sama sebelah kan ngobrol tuh. Tak kenalin. Ada Hmm. yang Instagramnya apa, tak kenalin. Oh ini membuca nih, nanti kalau mau pesen bisa di saya. Tapi banyak banget nggak yang akhirannya tuh teman-teman psoriasis yang mungkin akhirannya ngelihat reels kamu, terus kita sempat bikin reels bareng yang nge-viral juga ya, Iya, yang ini gitu. Akhirannya banyak yang ikhtiar pakai dan membaik sih gitu. Alhamdulillah, Nah gitu makanya kan. tuh nggak kita tuh bikin kayak satu grup sharing gitu ya buat teman-teman yang mau coba ikhtiar dengan kombucha. Mungkin mereka sebenarnya
cuma perlu tahu aja sih gimana sih kayak pakainya, treatmentnya. minumnya, terus kalau misalnya mau pakai Scotty digimanain gitu. Karena kalau aku lihat nih yang Angga lakukan itu, dia tuh sangat konsisten. Ya nggak sih? Aku sering lihat kamu maskerannya pakai kuas loh. Ngecat ya. Ngecat gitu Itu biasa. gimana ceritanya? Ritual. Kak? Jadi kan awal kan mama yang ini kan, ya yang ngoles-ngoles, blenderin, oles-olesin. di blender dulu dioles gitu. Mama pokoknya dirutinin. Hmm, Mulai kerasa badannya mulai kan kalau orang ruam psoriasis kan panas. panas ya? Kerasa kan panas banget. Heeh. Terus apalagi kena kondisi udara Jakarta yang sangat Iya, panas. iya. Itu kerasa banget panasnya. Heeh. Terus akhirnya pas tiap merasa panas gitu siang-siang mulai jam 2, jam 3 mama udah ayo dipakai maskernya apa namanya, ayo itu udah diblenderin dipakai gitu, Baik banget diingetin. sih mamanya. Paling bawel pokoknya. Paling bawel ya. Ayo dipakai, akhirnya ya udah tiap pagi dipakai. Pokoknya sebelum 1 jam sebelum mandi sore Heeh. itu body mask dulu tuh. Di sebadan, Sebadan ya ituin. di rambut juga, di muka semuanya dipakai. Hmm. Kerasa kalau apalagi pas di kulit yang bekas kegaruk Hah? itu kerasa kan ada cekit-cekitnya Cekit-cekit, gitu kan, Mbak. cekit-cekit gatel tuh udah pengen digaruk tapi tahan gitu. Tapi pakai SCOBY jadinya adem ya? Jadinya adem, Jadinya apalagi adem. kalau SCOBY-nya yang ditempel. Iya. Itu kerasa banget ademnya. Jadi kayak masih bulat gitu ya, dikompres gitu ya. Karena dikompres cuman kan kayaknya kan kalau kompres kesini berapa menit, besok baru selesai kan. Jadi kalau kompres paling beberapa bagian kayak dengkul Pokoknya yang yang bener-bener kerasa iya. bengkak dan panas. Iya. Kan kadang kan kulit kita juga bengkak karena menebal. Iya. Jadi itu yang bener-bener dikompres pakai SCOBY. Sisanya pakai Scogel atau pakai SCOBY yang di blender. Yang di blender. Jadi pokoknya kamu cocok-cocokin aja lah Iyalah, sesuai kondisi. Tapi setiap hari kamu kompresin. Awal-awal kemarin tiap hari. Tiap Kalau hari. sekarang paling 2 hari. Ya, ini udah membaik banget ya. Nanti bisa di zoom nih wajahnya Angga ya. Ini aku udah melihat ada shining di keningnya. Dulu yang inget aku ini tuh udah kayak ini. Di sini kan Waktu udah waktu dia datang ke sini pertama kali udah kayak badai salju. Jadi dia kedip aja saljunya turun Turun ya. semua. Gerak itu salju udah kemana-mana. Iya, dan waktu itu kayaknya agak lemes ya, enggak Lemes ya? banget. Waktu kesini tuh lemes Ya, banget lemes. kamu. Bahkan naik tangga aja sama mama dituntun kan. Oh gitu. Karena waktu itu tuh karena kondisi biasanya kalau orang autoimun tuh bukan otot apa sendi-sendi Sendi-sendi kan sakit. sakit juga. Nah, sakit juga kan. Jadi kalau misalkan buat jalan terlalu lama dengkul sakit, ini sakit. Terus kan di sini juga apa namanya di bagian betis sampai dengkul belakang. Iya. Itu kan kulitnya kan kayak kering Kerek ruam banget. juga kan. Iya. Kalau dipakai beri lama tuh kereknya tuh bikin perih gitu-gitu. Sakit. Pokoknya sakit aja. Iya, ibaratnya kayak tadinya begini terus tekuk dia kan jadi kebelah kulitnya. Jadi kulit itu sering luka robek gitu. Aduh, Nah, kalau udah kayak gitu mulai dikompresin SCOBY. SCOBY. Kerasa udah mulai nyut-nyut panas, kompres lagi Kompresin SCOBY. SCOBY. Oh, sebelumnya diapain tuh nggak? Gak diapa-apain. Pasrah. Paling Tiduran gitu ya, Mbak? tiduran. Jadi mengurangi gerak ya, Iya. supaya kamu nggak semakin crack ibaratnya. Tapi semakin kamu nggak bergerak kan makin lemes ya nggak? Iya, kan badan kayak nggak ada energi. Iya, dan waktu itu Energinya. aku inget banget loh, aku tuh ada sempat lihat tangan dia belah sini, itu tangannya kecil banget ya enggak ya? Kayak semua otot juga udah susut ya. Susut karena kan Karena aku juga kan nggak ada Nggak gerak. gerak. Terus nggak- tidur doang. Iya. Terus sempet yang di awal-awal tuh udah kayak antara memilih mau hidup atau mau mati aja sih. Masa sih udah sampai tahap itu? Sempet udah sampai tahap itu. Oh ya? Jadi sempet kayak apalagi pas mau puasa itu kan aku pulang ke rumah. Itu cuma ditanya ngobrol gitu ya dijawab sekenanya, tiduran lagi, terus sahur kan kalau tetap pengen puasa gitu. Sebenarnya orang tua udah bilang kamu kan lagi sakit. Kalau nggak puasa juga nggak apa-apa, nanti kan bisa dibayar gitu. Nggak apa-apa lah coba puasa. Puasa tuh cuman pengen ngilangin nggak pengen makan aja karena nggak nafsu. Iya, nggak nafsu makan juga Nggak nafsu sekalian makan. puasa Ngapain gitu. sih gitu, Iya. makan juga nggak enak gitu. Oh. Nggak ada energi buat makan, ngeliat makan tuh nggak Makan pengen. juga nggak ada energi untuk. Nggak pengen aja. Iya. Karena di tahap yang apa ya udah males ngapa-ngapain, tidak menerima dengan apa yang kondisi, mempertanyakan kenapa kok aku, kenapa kok nggak kakak aku, nggak kok adik, kenapa kok nggak teman-temanku, kenapa nggak orang lain, gitu kan. Itu pasti
dirasain sama orang-orang yang mungkin punya kondisi kayak aku waktu itu. Jadi udah di tahap yang ya Allah kenapa kok aku sih gitu. Kenapa gitu? Kenapa kok aku yang kayak gini gitu. Itu lagi parah-parahnya Lagi berarti ya? parah-parahnya 2004 awal tahun kemarin. Hmm. Aku kan udah ngerawat badan aku, cara aku bersyukur sama kamu itu aku rawat badan aku rawat kulit aku, tapi kenapa malah kamu parahin gitu istilahnya, mempertanyakan hal-hal yang kayak gitu. Rasa syukur itu hilang gitu loh, malah jadi rasanya kok mempertanyakan gitu kan. Berarti kan aku kan jadi nggak bersyukur kan kalau kayak gitu, mempertanyakan apa yang udah dikasih gitu kan. Kadang kan mungkin bisa jadi waktu itu dikasih teguran, tapi akunya yang ditegur bukan yang ngerasa ditegur malah ngelawan gitu-gitu kan ya Kak ya. Jadi kayak udahlah pasrah gitu. Sempet mikir kenapa sih nggak diambil sekalian akunya. Ya ampun. Kenapa nggak diajak aja akunya, daripada harus kayak gini nggak pede ketemu orang, takut nggak bisa kerja lagi, malu, bahkan mau ditawarin makan bakso aja aku cuman nggak berani dari area yang ketutup, paling muka doang, dia bang minta ini gitu. Jadi kayak udah ngerasa apa ya, udah ngerasa nggak ada semangat hidup lah Kak. Nggak ada semangat hidup sama sekali. Sempat di tahap saat itu. kayak gitu. Terus Kembali lagi ya teman, mama, saudara, bapak itu ngasih support. Apalagi mama dengan sikap kasarnya dia, body language orang kan beda-beda ya. iya. Kalau mamaku kan body language-nya barbar. Jadi ya gitu dikasih semangatnya, ayo coba bangkit lagi gitu. Coba lebih dekat gitu. Terus ada kalimat yang dari adik aku yang bikin aku sampai sekarang. Itu akhirnya oh iya ya gitu. Dia bilang gini, kamu kan pengen sembuh, ya kan? Kamu juga minta sama Tuhan pengen sembuh gitu. Kamu doa pengen sembuh. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kamu kasih ke Tuhan buat meyakinin kamu kalau kamu tuh pengen sembuh gitu loh. Kamu minta pengen sembuh, berharap pengen sembuh, tapi kamu nggak ibadah, kamu nggak sholat, istilahnya ibadahmu kamu kurang-kurangin, terus effortmu mana? Kalau kamu minta, ya tunjukin effortmu. Kamu juga harus berusaha gitu Kamu ya. juga harus berusaha, ikhtiarnya, ibadahnya juga dikencengin, ikhtiar pengobatannya juga dikencengin. Nah kalau kamu tidur aja, emang bakal bisa sembuh. Itu kata adikku. Itu kata adik kamu yang akhirnya membuat kamu kayak Langsung terketuk lah, terketuk. iya. Jadi kayak langsung pikiranku tuh jadi kebuka. Memang kita nggak tahu ya namanya hidayah datang dari mana aja ya. Betul. Mungkin secara nggak langsung teguran istilahnya bukan teguran, advice dari Tuhan dikasih lewat adik aku. Dibukakan dari kata-kata itu. Gitu loh. Akhirnya mulai bangkit tuh dari situ. Nafsu makan udah mulai balik, walaupun nggak sebanyak nafsu makan sebelumnya. Terus udah mulai bisa nerima kondisi badanku kayak gini, kayak gimana. Akhirnya itu aku coba upload ke Instagram. Dan ternyata awalnya aku takut dengan komenan negatif, nanti dihujat apa segala macem, itu udah ada di bayangan nih. Ternyata pas aku buka besok paginya, banyak banget yang adu nasib. Parahan gue apa parahan lu gitu kan. Jadi kayak, adu nasib. Kak, saya lagi kondisi kayak gini, istri saya kayak gini lah, suaminya, kakaknya, adiknya, ponakan, sepupu, temannya gitu loh. Akhirnya ketahuan semua dan ternyata dari situ mereka akhirnya saling bertukar informasi dari kolom komentar. Ada yang DM ke aku, ngasih support. Ternyata dari situ, ternyata lebih banyak support yang aku dapat daripada hujatan. Ih, gitu merinding banget. Aku jadi merinding Aku juga merinding. Dari situ juga aku ketemu banyak orang yang ternyata banyak yang sayang sama aku. Iya. Istilahnya teman-teman yang dulu ketemu cuman nggak pasti seminggu sekali. Ternyata dia support banget sampai tiap aku ke rumah sakit tuh nanya kondisinya kayak gimana. Itulah akhirnya sekarang saya percaya yang namanya kita diberi kesulitan pasti ada kemudahan yang dikasih. Gitu loh, atau pasti ada jalan yang dikasih juga. Betul. Tinggal gimana cara kita ikhtiar nemuin jalannya itu gimana gitu loh. Betul. Itu sekarang aku jadi percaya kata-kata itu. Jadi istilahnya Tuhan ngasih aku kesulitan, sekarang ini kamu tak kasih seret gitu kan. Tinggal aku ikhtiarnya buat nemuin pintu keluar
dari Dari kesulitan tuh situnya gimana. gimana? Terus di situ juga ternyata aku dapat rezeki yang banyak. Kan Ah, rezeki kan nggak melulu soal uang ya. betul. Rezeki ternyata aku tahu teman-temanku yang support itu yang mana. Iya, mana teman, mana yang Heeh. cuman Terus ketemu orang-orang baik yang ternyata bantuin aku. Mm-mm. Kayak Kak Anita dan juga teman-teman dari Mambuca Alhamdulillah. gitu. Terus ada beberapa juga yang support, dia ngasih coba deh kasih ini ya gitu, Mm-mm. diminum ternyata cocok juga gitu. Mm-mm. Akhirnya ketemu orang-orang baik yang aku makasih banget, Tuhan sudah kasih aku kesulitan dan juga jalan keluarnya gitu, dan juga Luar rezekinya biasa. juga sekalian gitu, Dibonusin ya, rezekinya dibonusin juga gitu. ya. Ternyata memang ya Tuhan memang sebaik itu. Iya, Tuhan tuh kalau kasih itu sepaket lah. Dikasih masalah pasti dikasih jalan keluar. Bahkan kalau kita akhirnya berani level up ya, Heeh. naik kelas, Mm-mm. ya rezekinya juga dinaikin juga, Amin. gitu ya. Iya. Ya kan Heeh. ya, makanya kadang-kadang itu sih lewat kerunyaman dalam hidup kita jadi belajar eh, sebenarnya tuh ruang ternyaman kita itu sebenarnya dekat sama Tuhan sih. Ya, Bener nggak? betul. Ya nggak Bener sih? banget. Karena lewat kita deket sama Tuhan tuh kita jadi kayak, oh iya ya, mungkin Mm-mm. dulu sedikit gue kayak gini, kayak gitu. Mm-mm. Dan lewat kerunyaman dalam hidupnya Angga, banyak banget pelajaran hidup yang bisa diberikan, ya nggak sih? Banyak Dan banget yang aku dapat. terutama nih nggak, untuk menyadarkan generasi muda ya, untuk makan yang baik, Mm-mm. untuk ibu-ibu ya, Iya. untuk ngasih anaknya tuh makanan-makanan yang, iya sayur bentuk sayur gitu Real ya. food ya. Real food, daging bentuk daging, karena kita nggak akan pernah tahu nih efeknya akan seperti apa 20 tahun kemudian. Iya, Ya nggak sih? apalagi kan kalau processing food itu kan dia bahan pengawetnya kan ada. Betul. Itu yang akan jadi racun, yang akhirnya dia ngerusak pencernaan atau mungkin di dinding usus juga kan dia jadi rusak. Betul. Dari situ aku kenal yang namanya leaky gut lah, Yes. kesehatan pencernaan dan Ya. lain-lain, apa yang harus dirawat gitu. Ya. Jadi dari situ akhirnya kan jadi kenal, nggak cuma kulitnya aja yang diolesin, Yes. yang dibenerin, dalamnya juga Dalamnya dibenerin. Justru gitu. kuncinya itu sebenarnya dari dalam ya. Iya. Begitu pencernaan kamu bersih, itu kulit kamu juga akan terpancar tuh. Gitu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu lakukan, ikhtiarkan dalam tubuh kita, itu yang akan memancar keluar. Nah, ini Angga udah shining, shimmering, splendid nih. Bentar lagi dia udah ini nih ya. Kita tunggu sebulan lagi kita kembali ya dengan Amin. Angga ya. Kemarin soalnya 2 bulan ya. 2 bulan. Ya kita sebulan 2 bulan deh. Kita lihat Amin. nih 2 bulan Amin. lagi Angga udah jadi apa? Prok gitu ya. Setelah cerita kerunyaman yang luar biasa tadi, Angga, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan kamu buat teman-teman yang psoriasis? Mungkin kayak tadi kita ngobrolin, abis ini kita bisa bikin ya kayak grup WhatsApp mungkin, atau kita bikin Zoom untuk edukasi Oh tentang iya. psoriasis, sehingga nggak ada lagi tuh orang yang kayak, mohon maaf ya, gitu kan, gitu. Atau gimana caranya untuk meningkatkan Awareness kali ya. iya, awareness dan juga recovery gitu, recovery untuk dari masa-masa ini. Nah, Angga ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin dalam kondisi yang sama atau mungkin even lower dalam kondisi yang lebih parah dari kamu? Apa ya? Mungkin buat teman-teman pejuang psoriasis atau pejuang eksim atau pejuang sakit apapun ya, jangan dianggap itu berat. Karena semakin kita nganggap berat, semakin kita stres, semakin parah kondisinya. Jadi silahkan dicoba untuk terima keadaan, berdamai dengan diri sendiri, cari tahu triggernya, cari tahu pemicunya. Karena kalau kita nggak tahu trigger sama pemicunya apa, ya kita juga nggak tahu bagaimana cara mengurangi bahkan ngobatinnya. Keluar dari itu. Keluar dari itu menuju remisinya juga bakal susah gitu. Jadi cari tahu. Terus kembali lagi ke zaman dulu ya, lebih banyak makan real foodnya. Jadi kurang-kurangin untuk makan makanan yang nggak sehat, lifestyle-nya juga dibenerin. Lebih dekat sama Tuhan, itu aja sih. Itu paling penting ya. Iya. Jangan lupa bersyukur apa yang udah dikasih Tuhan sama kita. Ih, Angga bagus banget. Thank Yes, you thank so you. much. Ini luar Sama-sama. biasa banget. Dan jadi buat teman-teman yang pejuang psoriasis, pejuang autoimun, jangan nyerah, jangan patah semangat. Dan seperti yang Angga bilang,
lebih dekat sama Tuhan, perbaiki apa yang kita bisa perbaiki dari dalam dengan masukin nutrisi-nutrisi, kombucha salah satunya, dan ini sebagai probiotik yang bisa membuat usus dan pencernaan kamu sehat. Dan teman-teman, sampai di sini dulu Runyam episode 2 kali ini bersama dengan Angga. Kita akan ketemu lagi mungkin 1-2 bulan kemudian Siap. dengan Angga yang lebih shining, shimmering, splendid Amin. lagi. Jangan-jangan nanti ngalahin aku nih. Dan all the best Angga. Semoga di sini kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan naik level, Amin. dapat pekerjaan yang jauh lebih bagus lagi. Amin. Dan cheers for your health. Cheers. Tempat cerita Hai Mambucin, buat kamu yang juga punya cerita dan mau cerita di ruang nyaman bersama aku, kontak Minca ya, karena aku yakin cerita-cerita kamu pasti akan menjadi pelajaran yang berharga buat banyak orang. So, aku tunggu kamu di ruang nyaman. Cahaya